Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun semuanya berada, di dalam perjalanan kehidupan termasuk kita fokus di dalam mempelajari berbagai macam dinamika perbedaan. Kita belajar bagaimana menjadi seseorang yang lebih bijak, belajar menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Ataupun di dalam beberapa pandangan kita, saudara-saudara kita tidak sedikit yang kadang-kadang mereka memiliki karakter atau sifat-sifat yang mudah untuk menjudge, mudah untuk menyesatkan, mudah untuk menyalahkan, ataupun mudah untuk melakukan hal-hal yang negatif di beberapa sudut pandang yang masih subjektif. Tentu bagi kita sebagai seorang muslim, yuk sama-sama di dalam memahami sesuatu, di dalam mencintai sesuatu sewajarnya saja. Jangan keterlaluan. Pun demikian, di dalam konteks ketauhidan, banyak atau sering kita menemukan orang-orang yang begitu mudahnya menyesatkan kepada golongan yang lain, dan dia tidak mau dianggap sesat, atau bahkan dia merasa paling benar, paling suci, paling lurus, dan paling ahli surga. Nah, ini bagi kita sebagai seorang manusia biasa, yuk kita belajar bagaimana akar-akar kesesatan itu yang perlu kita pelajari pada akhirnya. Jadi yang pertama, akar kesesatan diantaranya adalah ta'assub atau asobiyah, atau sering dikenal oleh kita sebagai fanatik. Fanatik yaitu mencintai sesuatu, ya, memandang sesuatu seolah-olah teramat sangat benar apa yang dipandangnya. Fanatik kepada ustadz, fanatik terhadap ajaran, dalam arti tentu ajaran di sini adalah hal-hal yang bersifat ikhtilafiyah atau furu'iyah, cabang-cabang daripada fikih atau yang lainnya. Seseorang manakala memiliki sifat ta'assub, fanatik yang teramat sangat, ini berbahaya. Karena nanti akan terus dibentuk dengan kefanatikannya. Ketika dia sering menghadiri majelis yang ustadznya itu saja, maka dia akan terbentuk menjadi karakter seperti apa yang dia cita-citakan, yang dia sukai. Manakala ustadz tersebut melakukan kesalahan, seolah-olah itu bukan kesalahan, seolah-olah itu adalah kewajaran. Nah, ini bahayanya sifat asobiyah atau fanatik. Terlalu, termasuk di dalamnya kita dalam beribadah memahami dalil-dalil atau kita melaksanakan, mengamalkan sesuatu hanya taklid semata, taklid buta, tidak itiba. Kita ini tuturut munding kalau dalam bahasa Sunda itu. Sholat ya kayak gitu, berdoa ya kayak gitu, gitu ya. Mengajarkan agama ya kayak gitu. Cukup di momen-momen tertentu. Padahal hayatuna kulluha ibadah, setiap gerak langkah kita, ya, setiap detik, setiap menit itu merupakan ibadah. Dalam arti apa? Harus bernilai ibadah. Ketika berbicara harus bernilai ibadah, maka sifat yang mesti kita latih dan ada dalam diri kita itu apa? Al-ihsan. Jadi kita merasa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Sehingga apa? Setiap perbuatan kita itu terus diawasi. Sehingga manakala ada lintasan di antara kita, ingin melakukan kesalahan, kemaksiatan, ingin melakukan berbagai macam larangan Allah, gitu ya. Sekecil apapun itu, kita akan ingat, kita dilihat oleh Allah. Meskipun tentu proses ini tidak semata-mata mudah untuk dilaksanakan. Ada tahapan-tahapan, etape-etape yang mungkin kita akan merasa berat di dalam menjalankan etape-etape perjalanannya. Baik melalui ibadah yang wahdohnya, goir mahdohnya, hablum minallah, hablum minannasnya. Kita baik kepada Allah dan juga kita baik kepada sesama manusia. Kita dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, pun kita mencintai manusia yang lain dan dicintai oleh manusia yang lain. Dalam hal kebaikan, kebijakan, kebazikan, dan al-mau'idatil hasanah. Yakni suri tauladan, yakni dengan tutur kata, dengan nada bahasa, dengan gestur tubuh kita, yang itu mencerminkan kita seorang muslim yang bijaksana dan juga seorang muslim yang memang sesuai dengan kata muslim itu sendiri, yakni menyelamatkan
someah, ya, tidak. Nah, sebaliknya naudzubillahi min dzalik, dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia pilihan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi lebih baik dari keadaan, dari hal-hal yang memang mungkin semua kita pernah mengalami dalam masa-masa yang kelam, masa-masa yang curam, masa-masa kegelapan, dan masa-masa yang memang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik, manusia yang mendoakan kebaikan kepada sesama tanpa kecuali, tanpa pandang bulu, tanpa melihat mazhab, ormas ataupun yang lainnya. Insya Allah semuanya akan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan sampai kapanpun. Insya Allah wallahu alam bisawab.